Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang berbahagia. Kita kali ini akan mendengarkan sebuah renungan, dan ini tidak disampaikan oleh saya tetapi oleh sahabat saya, yaitu Bang Majelis Mustafa atau Majelis bin Mustafa. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah, dan mari kita simak tentang renungan beliau perihal apakah yang sebenarnya bisa melihat dalam diri kita, apakah mata kita atau cahaya yang memberikan pantulan terhadap apapun sehingga mata bisa menangkap objek. Kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, di dunia optik dulu ada teori yang mengatakan bahwa manusia itu mampu melihat sesuatu dikarenakan adanya cahaya yang dari mata kemudian memantul kepada objek yang kita lihat. Nah, teori ini dikemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan Yunani seperti Ptolemy maupun Euclid. Kemudian di abad 6 Hijriah lahirlah seorang ilmuwan pada mata kita. Nah, inilah yang kemudian membuktikan bahwa sebenarnya objek itulah yang memantulkan cahaya masuk kepada mata kita sehingga kita mampu bisa melihat. Nah, jika mata kasar kita membutuhkan cahaya untuk melihat sesuatu dan objek yang ada di sekitar kita, begitu pula dengan mata batin kita. Seseorang untuk melihat itu butuh cahaya petunjuk. Melihat kebenaran dia butuh cahaya petunjuk ilahi, sehingga kita bisa melihat kebenaran yang hakiki. Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan bahwa sebagaimana terbatasnya kemampuan manusia untuk memandang, untuk melihat, maka begitu juga terbatasnya akal manusia. Nah, seseorang manusia itu mampu melihat suatu kebenaran melalui instrumen akalnya. Nah, karena akal terbatas, maka dia membutuhkan cahaya petunjuk ilahi berupa wahyu yang dibawa oleh utusan-utusan Allah untuk melihat. Nah, dalam mencari kebenaran manusia memang harus dituntun oleh cahaya petunjuk Tuhan. Karena kalau hanya mengandalkan akalnya, maka dia akan meraba-raba dalam kesesatan dan kegelapan sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang justru tidak masuk akal. Abu Jahal contohnya mengandalkan akalnya untuk mencari Tuhan sehingga menjadi jahillah dia. Sehingga ia menemukan bahwa Tuhan itu adalah patung-patung yang ada dalam bentuk-bentuk yang mereka ciptakan sendiri. Seperti Stephen Hawking yang mengandalkan akalnya untuk mencari Tuhan, justru akhirnya dia menjadi seorang yang ateis, tidak mempercayai adanya Tuhan. Padahal keberadaan dia dan kemudian alam yang ada di sekitarnya dan ilmu-ilmu yang bisa ia hasilkan adalah bukti jelas keberadaan Tuhan. Persia di zaman dulu mengandalkan akalnya untuk mencari Tuhan, akhirnya dia menjadikan api untuk dia sembah sebagai Tuhan. Dan begitu pula orang-orang kafir yang hanya mengandalkan akalnya, maka yang ia ciptakan jadi Tuhan adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang beriman mendapat petunjuk, maka dia mendapatkan jalan yang cerah kepada kebenaran, sehingga ia menemukan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Tuhan yang wajib untuk disembah. Orang beriman melihat jalan yang cerah menuju surga, sedangkan orang yang tidak beriman berjalan dalam kegelapan dan kesesatan untuk kemudian menuju kepada neraka. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.